Oke, halo semuanya, balik lagi di Metalk dan kali ini gue sedang bersama dengan seorang pecinta musik sekaligus seorang businessman di bidang musik yang menurut gue bisnisnya ini cukup unik karena ketika dengan gempuran digital beliau tetap menjual, tetap mensosialisasikan tulisan-tulisan fisik musik. Nah kali ini gue sudah bersama dengan Om Johan Mantiri selaku eh, owner ya dari PHR atau Piringan Hitam Record Store. Om Johan, terima kasih waktunya sudah mau saya temui dan sudah mau saya ajak ngobrol. Oh siap, terima kasih juga Brother Mamat yang Ya. sudah memberikan waktu. Kita bisa jumpa, salam jumpa buat pemirsa di mana saja berada. Jadi inilah kesempatan, pikir-pikir udah berapa bulan loh kita setting ya. Aduh, udah cukup lama, berbulan-bulan lah ini. Jadi gue dan Ya, Om Johan ini udah janjian tuh udah lama banget. yes, Kita pernah 2-3 kali ketemu di Senayan waktu itu Om yes, ya, di ya, PHR Senayan. Lagi belanja-belanja, terus ketemu Om Johan, kita ada ngobrol segala macam, gak cuma ngobrol piringan hitam, tapi juga tentang audio-audio. Nah, ya. Om Jo ini adalah apa ya, bisa dibilang suhunya nih, suhunya rilisan fisik, suhunya piringan hitam di Indonesia. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya soal piringan hitam, kalian mau mulai koleksi, nah kalian bisa langsung ke PHR aja, ada di Senayan Trade Center Ya, dan juga di Bintaro. iya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman di PHR, dikasih penjelasan tentang apa aja sih yang kalian perluin di PHR untuk ngoleksi piringan hitam ini. Nah Om Jo, yang pertama Yes, sebelum kita ngomongin soal piringan hitam, aku mau ngomongin soal Om Jo dulu nih secara pribadi nih, ya, tentang kesenangan Om Johan dalam dunia musik. Karena kan musik itu beda sama kalau kita kerja lain gitu ya. Musik ini kan butuh passion juga, butuh kecintaan gitu. ya. Nah, Om Johan ini pertama kali menemukan cintanya kepada musik tuh kapan, Om? Oke, thank you banget ya, Ya. boleh dibilang. Dan pertanyaan yang menarik sih, bahwa memang kapan sih memulainya, kan gitu kan? Nah kalau kita bilang kalau ya memang secara universal musik itu kan betul-betul membuat orang boleh dibilang itu dia bisa happy, Ya. ya. Dia boleh dibilang dia bisa tenang. Kenapa? Karena kalau musik itu ibarat dia bisa membawakan suatu quote unquote kedamaian dalam hati dan pikiran. Betul. Nah kalau kita bilang bahwa memang kalau misalnya senang dari kapan, ya relatif lo senang dari kecil sebenarnya, oke? Nah, namun yang menarik bahwa kok kenapa sampai di Piringan Hitam Record Ya. atau PHR. Nah, kalau kita bilang bahwa itu memang ya justru saya bilang memulainya justru dari hobi. Oke. Gitu loh, Brother Mamat, bahwa senang akhirnya boleh bilang mulai dikoleksi. Nah, kebetulan pada saat mulai senang itu saya bersama sama putra saya. Tadi yang saya sempatkan kenalkan ya, namanya Arnold. Yang kalau untuk piringan hitam itu ya kita memulai itu ya sekitar tahun 2010 sih. 2010. 2010-an ya, 13 Itu tahun yang 13 lalu. tahun Ya, ya. betul. Nah, setelah itu kita mulai koleksi, kemudian abis itu tiba-tiba ya kok udah banyak aja nih. Hmm. Nah, akhirnya setelah itu kita pikir mau diapain nih, Kak? Ya coba deh kalau gitu, ini udah ada koleksinya udah lumayan banyak. Nah, ini kita pikir-pikir, cobalah kita tes market. Iseng aja sih. Nah, kan kita udah koleksi-koleksi, ternyata waktu itu masih ingat lah Om, masih ingat itu bahwa kita tes melalui boleh dibilang ya jualan sebut saja melalui Facebook. Oke. Mungkin masih ingat Kaskus. Iya, Kaskus. Dulu kan masih hangat-hangatnya tuh. Iya. Tahun 2012 jadinya ya. 2012 Nah, BlackBerry kalau tidak salah juga, Ya, saat BBM. seperti itu BBM ya. Nah, Bikin grup lah tuh ya, Om. yes, betul. Jadi kita bangun, singkatnya ternyata bisa diterima. Semangat juga kita. Gitu sih awal-awalnya. Oke. Nah, balik lagi tuh Om tadi, Ya. dari kecil udah suka musik. Musik apa Om? Ingat nggak yang pertama kali bikin Om senang musik? Atau yang paling memorable lah waktu kecil? Memorable banget, boleh dibilang itu namanya Panbers atau Panber, Panjaitan Panjaitan Brothers. Bersaudara. Iya. Oke. Wah itu senang banget karena kalau mau dilihat tuh kan 70-an lah awal sampai dia karirnya sampai 80-an sekian, itu luar biasa. Wah itu kenangan yang betul-betul kenapa, dan sangat ingat sekali lah boleh dibilang mungkin yang lagu sangat legend itu yang namanya Di Gereja Tua. Nah, ya kan? Na 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 Ya. na 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 na. Oh, iya, iya. Ya, ingat nggak gitu Iya. kan, gitu loh ya. Istilahnya itu suatu
pengalaman daripada mereka itu sehingga diekspresikan dalam bentuk lagu, ya kan gitu kan. Nah, dan sampai saat itu boleh dibilang wah ini bagus juga. Akhirnya coba telah, wow karya-karyanya kan memang betul-betul luar biasa. Ya singkatnya bahwa dengan konsep itu, wah ini kok bagaimana mereka ibarat boleh dibilang bisa menciptakan lagu dan lainnya ya. Yang kita tahu dulu kan masih lewat radio, lewat kaset, ya lewat CD. Billboard tuh zaman dulu Ya kalau pasti, kaset, benar, betul. Sehingga boleh dibilang ya kita konsep. Itu yang sangat berkesan. Nah, lambat laun akhirnya mulai mengenal untuk PH Indonesia ya Kus Plus misalnya. Ya mungkin ranks ya di umur-umur itu kan masih kita kecil. Ini nggak album apa waktu itu yang pertama kali Kus Plus dibeli? Kalau nggak salah Kus Plus itu volume dulu ya? Volume berapa itu ya? Itu persisnya, namun yang sangat berkesan kalau lagu di Kus Plus itu tongkat dan kayu jadi tanaman. Kolam Bukan susu. lautan, hanya kolam susu. Itulah. susu, Jadi itu berkesan. Dan baru kita bahwa memang ya mungkin pada saat kita dewasa ya, bahwa bener loh Indonesia ini kaya kan segalanya. Kita harus bersyukur banget bahwa Indonesia itu dikarunia alam yang luar biasa. Jadi betul, dan itu gimana ya, orang pencipta lagu kan kadang-kadang spontan tapi dia punya ide. Dan benar ya, kita pada saat dewasa tahu lah bahwa Indonesia apa yang nggak ada di Indonesia. Ya bukan apa-apalah, ya bersyukur banget Om ada kesempatan juga keliling beberapa negara. Indonesia is wonderful country. Berbeda, Indonesia itu negara yang berbeda. Betul. Oke. Nah Om, Yes. nah aku kan juga sebagai generasi yang baru-baru aja nih kan, ngulik-ngulik lagu-lagu. Aku kan tahu lagu lama kebanyakan dari orang tua tuh. Terus akhirnya aku kecil tuh 2009-2010 kan YouTube baru-baru naik tuh kan. Nah aku banyak nih kayak sekarang dengerin lagu-lagu kayak tadi Om bilang tuh Panbers, Kus Plus aku baru denger tuh sekarang. Tapi kalau Kus Plus udah lumayan lama sih. Tapi ternyata aku baru sadar bahwa Kus Plus yang dulu aku denger waktu kecil sama yang sekarang aku denger itu yang versi original itu ternyata banyak beda ya sekarang ya. Maksudnya udah banyak re-recordingnya gitu. Ya itulah proses kan. Dari waktu ke waktu bagaimanapun kadang-kadang ya orang mungkin quote and quote mengimprove ya kan, ada yang cover dan lain-lain, dan ya pastilah, tetapi secara esensinya sih seharusnya sih tidak ya. Makna lagu-lagu yang dia suka ciptakan itu boleh dibilang sama ya relate banget lah dengan kehidupan, ya kan? Di sekolah yang ditunggu, nah kan itu mana yang datang dan seterusnya ya, artinya itu contoh ya. Atau mungkin untuk teman-teman milenial atau Gen Z yang nggak tahu ya, Kus Plus itu mungkin kalau kalian cari lagunya di Spotify atau di Apple Music itu kebanyakan lagunya pop Melayu. Tapi kalau kalian dengar versi aslinya sebenarnya mereka tuh band rock. Tahun 60-an ya, 60-an akhir mereka band rock. Ya betul. Karena aku dengar volume 1, volume 2, volume 3 tuh bahkan ngeroknya tuh ada yang Beatles banget, ada yang Zeppelin banget. Tapi begitu makin kesini ternyata mereka tahun 80 merekam ulang dan akhirnya itu justru yang sekarang populer. Nah itulah kalau kita bilang kan dinamika dalam industri musik. Teman-teman kalau mungkin ngikutin Panbers ya, khususnya dibilang album 1 sampai 4 itu sekedelik. Artinya bahwa memang itu kalau mau dibilang dalam para musisi, para penggemar pecinta musik itu betul-betul khasnya. Kalau mau dibilang autentiknya lah, jadi aslinya gitu loh. Ya, pertanyaannya, album berikut berarti bukan asli, bukan begitu maksudnya, oke? Artinya bahwa style karakternya pada saat rilis itu seperti itu. Nah, album kelima, 6, 7, dia kan puluhan album ya, sampai terakhir dia 16 album. Intinya adalah bahwa ya memang itu kan kadang-kadang pergeseran audiens. Artinya bahwa bagaimanapun kalau ini memang industri harus berkembang, jadi harus sesuaikan market juga kan. Makanya itu lari ya, mungkin itu dari manajernya atau dari label. Yuk arahin begini ya, yuk arahin begini ya, itu sih perkembangan. Waktu itu pernah ngobrol sama Om Faris juga, makanya salah satu karena dia selepas dari Jackson dia nggak masuk label lagi karena dia nggak mau diatur-atur dalam berkarya. Om Faris itu kan cukup
eksperimental banget kan musiknya kan. Jadi dia dengan udah kayak gitu setelah lepas, bahkan di Jackson cuma distribusi doang ya, untuk musik dia tuh produksi sendiri gitu. Iya. Jadi ya banyak musisi idealis yang bahkan kalau tadi Om Johan cerita ada tuntutan segala macam ngikutin market, banyak musisi yang justru akhirnya gak ikut label karena mereka nggak kepengen diatur-atur dalam permusikan. Itulah musisi itu emang ada rebel-rebelnya dikit lah Om ya musisi itu kan bagian daripada kalau dibilang dalam label-label tertentu itu kan yang mereka seniman ya. Iya. Seniman itu kan kuat sekali dengan berekspresi. Karakternya. Jadi quote unquote itu ya mereka nggak mau diatur. Mereka akan bicara dengan hati nurani mereka. Kalau toh mungkin menerima masukan, ya selagi memang itu mungkin menjadi pemikiran dia akan tuangkan. Nah, kalau misalnya ngomong tadi dengan seorang Faris RM, beberapa hari lalu baru meeting sama beliau, ngobrol panjang kita, bahwa memang ya itu saya berpikir tuh ya jenius loh dalam pengertian tuh begini ya. Sudah berpikir puluhan tahun lalu gue akan lebih ideal independen dibandingkan gue terikat satu label. Quote and quote satu label, mungkin label besar dan lain-lain. Oh, kita menghargai label-label besar di Indonesia mah ya itu yang membuat perkembangan industri musik Indonesia ini ya sampai saat ini terus grow. Terus bertumbuh ya. Terus grow. Dalam pengertian itu kan peran mereka. Nah, tentu karena memang organisasi sudah besar, organisasi boleh dikatakan misalnya itu tentu kan rule-nya semakin ketat. Itu normal. Kita aman. Ya poinnya kita bisa bersinergi lah. Mau labelnya indie, mau label besar atau mau label yang sudah multinasional, ya kita sih sebutkan saja boleh dibilang ya itu memang peran sehingga ya itu saling melengkapi aja. Begitu. Nah, tentu kalau misalnya mau kita lebih jauh lagi bahwa justru momentum ini buat band-band yang indie atau mungkin Anda yang baru mau kepingin terjun lebih serius lagi, bukan sebatas hobi, ya momentum ini ya sekarang. Kenapa? Peran daripada sosmed itu udah sangat kuat, boleh dibilang sudah sangat kuat dengan namanya peran sosmed itu dalam industri yang ada gitu loh. Ya itu kita ya memang kita perlu coba sikapi. Tapi nggak semua label kayak gitu ya, karena banyak justru label-label yang malah memberikan kebebasan kepada musisi-musisinya ya. Oh ya. Jadi gini, memang nah inilah kalau kita bicara karya itu kan semuanya kan ayo kita duduk bersama ya. Ini loh batas labelnya ini gimana, perannya ini seperti apa, ayo kita bisa boleh dibilang kan ya kita kerjakan lah. Prinsipnya ya label yang ada ini punya skill masing-masing. Namun yang membedakan saat ini ya tentu peran sosmed dibandingkan dengan label tempo hari itu kan tidak sehebat saat ini. Istimewa pada saat boleh dibilang ya pandemi ini COVID-19. The power of digital, the power of sosmed itu kan terangkat. Nah, untuk kita lagi ngomongin soal masa pandemi nih Om. Waktu itu saya ingat banget 2010-an itu mulai downfall-nya rilisan fisik. Banyak toko-toko CD tuh yang tutup. Ya kita sebut aja lah beberapa, ada di Stara, ya itu dulu salah satu yang banyak hampir di tiap mall ada. Udah tutup. Musik Plus sekarang sisa satu. Enggak, Musik Plus bahkan saya pikir juga udah tutup terakhir di Sarina. Renovasi, tutup. Lalu sekarang kayak toko CD tinggal Duta Suara ya. Di Jalan Agus Halim apa Wahid Hasyim? Sabang lah pokoknya ya. Dulu namanya Jalan Sabang, saya lupa sekarang nama jalannya apa. Nah, masa pandemi akhirnya orang-orang nyari hobi baru. Nah, muncullah ngetren rilisan fisik tapi berbentuk piringan hitam. Nah, saya adalah salah satu orang yang mulai mengoleksi piringan hitam ketika masa pandemi. Dan piringan hitam pertama saya ingat itu Krisye volume 1 yang Greatest Hits. Itu saya belinya di PHR juga. Oh iya, thank you banget. Dan itu saya beli bahkan sebelum saya punya playernya. Jadi playernya nggak punya, tapi udah beli PH, jadi saya pajang doang tuh. Sampai akhirnya bisa beli dan akhirnya baru tuh saya koleksi banyak. Nah, pertanyaan saya adalah
gimana nih Om rilisan fisik ini? Dulu pernah sempet turun, lalu karena Spotify dan lain-lainnya menyerang, sekarang naik lagi, bahkan piringan hitam pun juga mulai naik lagi jadi hobi yang banyak orang-orang cari gitu, jadi koleksi gitu. Itu gimana Om? Menarik sekali ya. Jadi cerita kaitan dengan piringan hitam mungkin kita flashback dengan cepat aja. Dan itu khususnya mungkin pengalaman ya, pengalaman Om bagaimana melihat perkembangan kaitan dengan piringan hitam ini. Adalah bahwa kita ini piringan hitam record sendiri tahun ini untuk retailnya kita udah tahun ke-11 loh. Ya. Ini betul-betul. Dan today ini satu segi boleh dibilang pas nih ulang tahun ke-11-nya PHR. Oh, oke. Oke, PHR. PHR itu mungkin apa sih PHR? PHR itu piringan hitam record. Record. Itu store-nya. Kami berada di Senayan. Nah, baru ketemu Bro itu. Ya. Mamat itu di Senayan dan kemudian kita buka yang kedua. Ya. Nah, kita memulainya itu tepatnya boleh dibilang itu 2012 dengan online. Online kurang lebih 2 tahun. Oke. Animo bagus, akhirnya 2014 kita buka di Senayan. Jadi Senayan itu kalau dihitung-hitung sekarang udah 9 tahun. 9, berarti dari 2014. Ya, 14. Poinnya adalah bahwa di tengah pandemi kemarin Senayan itu total ditutup tuh kurang lebih 6 bulan loh. 6 bulan. Ya, tahun pertama 3 bulan something, kedua juga 3 bulan sekian. Ingat kan, ketat banget kan? Iya. Nah, artinya bahwa di tengah-tengah itu tapi kami bersyukur kami tidak mengurangi karyawan. Nah, omset di sana zero melalui Bemol, tapi ya syukur banget kita di online kita naik. Iya. Jadi bisa nutup. Di tengah-tengah pandemi masih recovery ya, Desember nanti ini di Bintaro udah 2 tahun. Oke. Kita buka. Nah, sehingga boleh dibilang ini kalau kita bilang dari pengalaman tadi dengan pertanyaan tadi, memang 3 tahun pertama itu penuh perjuangan. Berarti dari 2012 sampai 2015. Nah, tapi setelah itu 2015 ini tepatnya ini udah mulai grow. Jadi grow-nya ini sebenarnya ini sudah mau 8 tahun. Loh kok bisa begitu? Nah, kami punya cara bahwa tentu kita menganalisa data. 3 tahun pertama orang yang belanja di PHR itu adalah 80% di atas 40 tahun. Oke. Oke, karena rata-rata oldies ya. Iya. Karena itu fakta. Tetapi di 8 tahun terakhir ini itu sudah terbalik, brother. Terbaliknya apa? 80% di bawah 40 tahun. Nah, termasuk you kan? Iya, betul. Nah, di bawah 40 tahun Ya. itu udah masuk 80%. Oke. Nah, kami melihat bahwa boleh dibilang ya ini memang lagi grow. Dibuktikan boleh dibilang apa? Ya penjualan PH kita juga naik. Pertama itu PHR sendiri juga expand, buka. Dan ya sebenarnya rencana tahun ini kita akan menambah store baru lagi di luar kota. Mohon doanya. Siap. Nah, masih dirahasiakan ya kan itu kan ya. Nah, karena lagi grow gitu sih. Jadi poinnya adalah industri ini sedang comeback. Kenapa? Karena kalau kita bicara tahun 20-an, 30-an, 40-an ini vinyl bangkit. Iya. Setelah itu boleh dibilang kemudian sampai di 60-an akhirnya kaset sampai 70. 70-an something ketemu yang namanya MP3. Oke. CD, sorry. CD. 70-an something lah sampai 80-an. Iya. 80 90 MP3. Di atas 2000-an keluarlah namanya digital atau Spotify ya, iTunes and then sampai yang istilah aneh-aneh sekarang. Intinya bahwa di 2000-an itu digital berperan. Nah, kalau kita flashback sedikit, ya, seperti Om cerita tadi bahwa kebangkitan industri vinyl ini di 2015 sampai sekarang dan ini terus grow. Oh, apa iya? Ya benar. Ya bukan apa-apa lah, kita punya data sehingga kita lihat boleh dibilang perkembangannya ini mungkin teman-teman baru tahu. Nanti dilihat, kita punya event besar, itu namanya Record Store Day. Oh ya, RSD. Nah, oke, RSD itu setahun sekali, itu rata-rata yang hadir, itu pesertanya itu di atas ratusan tokoh.
Iya. se-Indonesia. Iya. Tahun ini kita ngadakan di Pasaraya, nggak tahu, Brother hadir nggak? Kemarin aku tahu, cuma aku lagi di luar kota Oh, di waktu luar itu. kota. Iya. Nah, itu boleh dibilang itu dari Bali datang, dari Iya. Makassar datang, dari Surabaya datang, dari Semarang, Jabodetabek apalagi. Nah, bentar, Yes. maaf Om. Aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman sekalian, RSD ini sebenarnya awalnya bukan di Indonesia ya Om, sebenarnya Ya. banyak di seluruh Di luar dunia, negeri. ada di luar negeri. Di Indonesia ini baru mulai sekitar tahun 2000 Ya, 2010-an apa Ya, 2010-an kurang betul. lebih ya. Aha. 2010-an RSD akhirnya mulai ada lagi di Indonesia dan tiap tahun Ya. merchant-nya makin banyak dan jumlah pendatang juga makin banyak dan di sana tuh banyak PH-PH yang langka tuh juga banyak di sana. Ya. Dan kebanyakan dijualnya justru dalam harga yang cukup murah ya Om. ya, Ya kan di sana banyak promo. karena promosi. Iya. Nah, dari situ Sorry, abisan. Tunggu dulu. Nah dari situ baru banyak lah dan tahun kemarin itu sebenarnya tahun ini aku sebenarnya mau datang waktu itu, cuma aku lagi di luar kota kalau nggak salah. Aku ngeliat tuh dari Instagramnya Om Johan itu rame banget Pasaraya sama anak-anak muda yang nyari-nyari piringan hitam. Betul, Nah, jadi kalian mungkin cari aja di Instagram, ada kalau nggak salah Instagram Record Store Day. Itu nanti di situ ada informasinya tahun depan akan Betul. kayak gimana. Oke Om, silakan dilanjut. Oke. Nah, itu menarik. Jadi begini, bahwa orang kaget. Gila sebanyak ini. Iya. That's it, betul. Kurang lebih peserta sekitar hampir 130. Merchant itu. Ya, store yang hadir. Dan itu betul-betul jual piringan hitam, kaset, CD, merchandise. Only musik. Gitu loh. Jadi, dan kita bikin, boleh dibilang, apa namanya tuh, itu wujud bahwa memang grow-nya bagus. Iya. Itu sih. Jadi dengan sendirinya ada ini siklus kembali, dan yang menarik lagi adalah bahwa yang cetak itu bukan hanya album-album lama. Yang baru-baru, bahkan band-band baru pun sekarang udah rilis dalam bentuk format piringan hitam. Oke. Nah Om, Yes. tadi berkaitan sama band luar, band Indonesia gitu. Ini kalau aku sendiri perhatiin ya sebagai konsumen gitu, Ya, kebanyakan yang ngerilis PH itu band luar. oke. Bahkan dari mulai band lama yang masih di reissue terus album lamanya, sampai band-band barunya, artis-artis barunya, bahkan aku lihat Taylor Swift atau siapapun itu banyak mereka ngerilis album baru. Ya. Sementara di Indonesia ini jangankan untuk PH, kayaknya mereka ngerilis CD aja tuh udah jarang gitu. Nah ini kenapa Om? Kenapa kok di dalam negeri tuh musisi itu kayaknya nggak melirik lagi lirisan fisik? Sebenarnya kalau mungkin secara data menyeluruh ya overall iya. Kalau kita lihat analisa, boleh dibilang mungkin mereka itu mungkin ada kendala, baik mungkin istilahnya mungkin bagaimana untuk mencetaknya, khususnya piringan hitam ya. Kemudian memang tren untuk CD sekarang kan ya mohon maaf banget, sekarang kan cenderung udah turun. Ya. Jadi walaupun ada ya, artinya masih ada yang cetak, tetapi karena boleh dibilang cenderung menurun, jadi orang tuh quote and quote udah nggak begitu melirik. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, seharusnya kita lihat mindset kita ya, bahwa sebenarnya karya terbaik dan ibarat itu dalam mahakarya itu sebenarnya rilisan fisik loh. Betul, setuju. Oke. Jadi kalau kita bilang bahwa memang kecenderungan overall mungkin iya. Tetapi saat ini boleh dibilang ya ini mungkin sedikit nyambung bahwa untuk mereka yang cetak khususnya piringan hitam sekarang semakin banyak. Oke. Poinnya adalah bahwa kita sendiri mengalami itu. Mengalaminya itu begini. Ya kalau kita flashback sedikit dengan pandemi itu orang kan banyak di rumah. Iya. Izin kita mau interview kayak begini itu sudah tidak mungkin pada saat itu. Iya. Orang sudah ketakutan dan memang pemerintah regulasinya tidak boleh, bisnis hancur-hancuran, 60% khusus bisnis pariwisata dan lain kan hancur. Iya, betul. Oke, dan seterusnya. Nah, intinya adalah bahwa sebenarnya ini justru kita lagi comeback. Rilisan fisik Indonesia itu boleh dibilang sekarang ini lagi kembali mulai bangkit. Kenapa? Karena kami ini kalau 11 tahun ini boleh dibilang kita ibarat untuk store-nya. Nah inilah yang menunjukkan bahwa piringan hitam ini lagi tumbuh. PHR punya data, karena ini malah lagi grow, ya bersyukur banget tahun ini
PHR itu menghadirkan pabrik piringan hitam di Indonesia Wow. di tahun ini ya. Dan kami sudah merealisasikan, yaitu awal banget, dan itu boleh dibilang kita grand openingnya itu boleh dibilang kita buka di bulan Agustus kemarin. Iya. Tepatnya 5 Agustus. Nah, sehingga izin banget, sorry, bukan kebetulan tapi ini sengaja. Hampir tiap hari semenjak ini, nih PHR hitam. PR pressing. PHR pressing, piringan hitam record pressing. Ini IG-nya segalis amat ini, dan kalau mungkin teman-teman nonton ini, Anda Google aja, coba cetak aja piringan hitam Indonesia atau piringan hitam, akan muncul. Karena pada saat kita rilis itu kurang lebih kami diliput hampir sekitar 20 media cetak. Oke. Ya, dalam dan luar negeri. Oke. Di Jepang kita dirilis, di Jakarta Post kita diliput. Bahkan yang menarik banget tuh dari Singapura dan Malaysia datang, hadir loh. Dan kami pun mengundang waktu itu juga perwakilan pemerintah, dalam hal ini dari Depdikbud hadir, ada perwakilannya. Kemudian dari Perpustakaan Nasional, itu ada di dokumentasinya kok, jadi jelas. Nah, sehingga kenapa kami buat? Karena kami punya data, ini lagi grow. Walaupun di tengah pandemi seperti ini yang sudah jadi endemi ya, maksudnya apa? Bahwa boleh dibilang orang mungkin mengatakan bahwa istilahnya ini kurang optimal, tetapi kita bilang ya ini lagi grow. Nah, grow-nya apa? Kita saat ini waktu kita rilis di Agustus, ini termasuk karya kami pertama-tama nih, cetak di PHR Pressing. Oke, ini ada satu album, Nah, ini album Nonaria. Nonaria, oke. Yang kita cetak ya, PHR Pressing. Jadi, di mana yang menariknya adalah pabrik piringan hitam ini hadir di Indonesia, nih brother mau tahu, setelah hampir 50 tahun tidak ada di Republik ini. Oh, oke. Jadi terakhir itu, coba lihat data, terakhir itu tahun 74, itu yang punya Lokananta di Solo. Di Solo, ya Lokananta. Brick tidak produksi, itu jadi bangke mesinnya, Iya. bahasanya boleh dibilang nggak. Nah, kami hadirkan. Jadi saat ini boleh dibilang PHR Pressing satu-satunya yang punya pabrik piringan hitam. Birago yang pegang. Nah, gitu loh. Oke. Itu yang pertama. Terus kedua, nah ini rilisan yang 60-an. Ya, ini boleh dibilang Kelanaria. Klanaria. Kelanaria ya, boleh dibilang ini. Ini apa, Ya, Om? dengan ini piringan hitam yang mengcover ini lagu-lagu Melayu tahun 60-an. Lagu Melayu, oke. Ya, Nini mungkin dekat nih lagunya. Oke. Nah, Oke, Pantun Nasihat tuh cukup ini, cukup terkenal terkenal kayaknya. Iya, Pantun yang Nasihat tuh aku dari pernah dengerin. Irama Record. Dari Iya, Irama Record pernah itu termasuk label awal-awal loh Iya. yang ada di Republik ini. Jadi ini sejarah kita bikin, boleh dibilang ini Melayu 60-an. Ini keren banget karya-karyanya. Orang yang mengerti musiknya yang awal-awal, Iya. ini boleh dibilang ini keren banget. Nah, Oke. dan syukur banget sampai saat ini itu boleh dibilang album yang kami rilis ini sudah menuju ke 20-an. Oke, Antri. 20 album. Dalam waktu 1 bulan something loh, baru 1,5 bulan. Jadi bukan apa-apa kalau teman-teman berpikir bahwa oh ini seperti ini, enggak. Justru ini comeback. Nah, seperti itu, brother. Oke. Nah, berarti PHR Pressing ini berarti di Indonesia tuh cuma PHR Pressing ya? Saat ini. Pressing untuk pressing piringan hitam. Ya, betul. Dan kalau nggak salah terakhir saya baca itu di Asia Tenggara bahkan cuma ada di Indonesia dan Thailand. Thailand. Ya. Betul. Jadi Ya. cuma ada dua. Ya. Cuma ada dua Ya. itu doang. ASEAN hanya 2, Indonesia dan Thailand. Oke. Se-Asia hanya 6. Jadi Indonesia, Thailand, Taiwan ada, China, Korea dan Jepang. Oke. Silakan. Nah, oke Om. Berarti PHR Pressing ini nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau misalnya teman-teman musisi yang ada yang mau ngerilis album tapi mereka mau coba rilis piringan hitam berarti bisa ke PHR Pressing ya? Banget. Oke. Udah langsung searching aja, follow IG kita PHR Pressing. Oke. Itu boleh dibilang ada di sana. Apa namanya tuh perjalanan kita. Kemudian nanti Anda bisa juga kunjungi web kita prpressing.com. Ada kok itu. Jadi boleh bilang info-info mengenai ini. Oke Om, terakhir ini sebagai penutup aku mau minta Om untuk kasih
ngasih insight atau harapan Om lah ke depannya untuk industri musik khususnya di rilisan fisik ini, kira-kira apa sih harapan Om ke depannya? Wah, thank you banget. Jadi harapan Om dalam hal ini overhaul secara PHR Group ya. Ya. Karena kami punya dalam pengertian itu ya kita punya store, kita punya pabrik. Nah, tujuan kehadiran pabrik ini adalah bagaimana mempermudah para musisi Indonesia untuk cetak piringan hitam. Oke, kami siap berkolaborasi, kami siap bersinergi untuk itu. Nah, harapan boleh dibilang PHR secara menyeluruh adalah ayo mari kita bangun bersama ekosistem industri musik Indonesia. Kenapa? Kalau kita bangun ini bersama, ini akan mata rantainya banyak. Ya, mungkin tadi kita lihat itu kurang lebih tuh orderan. Online kita hari ini mungkin kalau dihitung-hitung hampir 30-40-an yang kita kirim. Itu loh. Jadi istilahnya itu permintaan. Kan tadi lihat packing-packing gitu yang dikirim itu ya. Nah, intinya lah bahwa ya itulah karena memang ini lagi grow, istilahnya kita bangun bersama ekosistem industri musik Indonesia. Jadikanlah ini betul-betul profesi kalau memang Anda sudah terpanggil di sana. Jadi saya berharap bahwa yuk kita bangun ini bersama dengan menciptakan melalui komunitas-komunitas yang kita bisa bentuk sehingga kalau ini kita istilahnya boleh bilang ini kita bisa manage, ini merupakan suatu industri yang memang betul-betul terjadi perputaran uang yang tidak main-main. Nih poinnya. Makanya di setiap kesempatan Om suka ngomong, ayo kita bikin namanya ekosistem industri musik Indonesia atau AIMI. Andaikan misalnya kita coba mengkolek targetnya sih betul-betul ya mohon support dan sinergi seperti ini. Yep. Kalau bisa bagaimana menciptakan 1% penduduk Indonesia yang cinta rilisan fisik. Kalau 1% dari penduduk Indonesia itu kan ketemu 280 juta something lah. Kalau 1% tercipta 2,8 juta loh. Yeah. Andaikan 2,8 juta itu boleh dibilang dia sebulan belanja 500.000 aja untuk hobi. Untuk senang, apakah dia beli vinyl, CD, kaset, atau t-shirt, dan lain-lain. Itu coba dihitung, itu terjadi perputaran sebulan itu 1,4 triliun. Itu duit loh. Only 500 by month. Hanya 500.000 di sebulan. 2,8 juta kan tunggu 1,4 triliun. Kalau dihitung jadi kali 12 bulan, itu 16,8 triliun. Perputaran. Anda bayangkan? Come on, kita garap bersama. Dan PHR sudah memulai itu, dan sehingga kita bangun melalui komunitas. Antara lain kita punya komunitas namanya PHR. Barusan 2 hari lalu kita kumpul di sini, sharing-sharing dan seterusnya, kita build itu. Itu harapannya. Dan saya mengajak buat para pencinta musik atau yang sekedar hanya dengar-dengar aja, ya thank you banget lah sudah support selama ini, tapi ayo kita rangkul. Kita bangun lah, yaitu big dream PHR Group. Oke Om, terima kasih banyak. Semoga setelah ini industri musik Indonesia bisa terus berkembang, bisa terus maju. Mungkin artis-artis, musisi-musisi atau band lama juga bisa eksis kembali dengan rilisan-rilisan fisiknya, sehingga musiknya bisa kembali mewarnai dunia musik di Indonesia, dan juga musisi-musisi baru juga punya saluran pendapatan lain selain hanya di streaming yang kalau kita lihat-lihat juga sebenarnya secara income itu sangat amat memprihatinkan sebenarnya untuk di streaming itu ya, cuma dapat berapa ratus ribu dalam 900 tahun, tapi ya semoga semua ini bisa dibenahi dan bisa kita perbaiki sama-sama. Jadi terima kasih Om Jo sudah memberikan waktu dan tempatnya di sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih juga semua yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Ciao.